A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu semua yang ada di sini dan dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah itu pasti ada. Allah akan memberikan musibah kepada orang yang memang sudah disanggupinya, memang orangnya sudah mampu. Kenapa Allah memberikan satu musibah? Karena orangnya sudah mampu dan Allah melihat itu. Kita mendapatkan satu musibah, katakanlah misalkan ada di keluarga kita yang meninggal. Nah, kalau ke orang lain mungkin nggak mampu menerima itu, tapi kalau kita mampu, karena apa? Karena sudah Allah hadirkan kepada kita. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayatnya ke-268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana wa tarhamna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jelas kata Allah. Allah memberikan satu amanah, beban masalah rezeki, beban ketidakpunyaan rezeki, beban masalah umur, beban pendeknya umur, beban punya keluarga, beban belum punya keluarga, beban punya anak, dan beban juga sebelum punya anak. Itu semuanya beban dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau Allah memberikan satu beban kepada manusia, lalu kita jangan mengeluh, jangan berputus asa. Sebab Allah, kenapa Allah menghadirkan satu beban kepada kita? Karena memang kita sudah mampu. Kenapa Allah tidak memberikan kepada orang lain? Kenapa kok kita yang Allah berikan? Karena kita sudah mampu. Allah ingin memberikan satu manfaat kepada kita, satu kesempatan untuk berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak seperti itu, nanti kita nggak akan melihat bagaimana keadaan keimanan kita, keadaan kedekatan kita kepada Allah, bagaimana kemudian keadaan yang masih jauh yang diharapkan tentang keagamaan, tentang keistiqomahan gitu kan. Kalau hanya sekedar berlalu seperti itu aja, enak aja gitu kan, maka kita nggak mikir bagaimana kemudian orang-orang yang mereka sudah bersusah payah menghadapi kehidupan. Makanya Allah hadirkan ibadah puasa misalkan. Puasa itu kan salah satu ibadah yang bagaimana kita bisa merasakan sakitnya orang-orang yang lapar, orang-orang yang nggak punya harta, orang-orang yang nggak makan gitu kan. Itu satu ibadah. Untuk apa? Supaya kita ini merasa kalau kita itu nggak punya, merasa itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Tidak ada kekuatan dan upaya, kecuali kekuatan dan upaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan apapun yang Allah berikan kepada kita, karena kita sudah mampu menerima itu. Nah, Allah berikan kesempatan buat kita untuk berjuang, untuk memberikan satu manfaat terhadap diri kita dan keluarga kita. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Kita bermohon kepada Allah, karena mungkin ketika Allah berikan kepada kita satu beban, mungkin ada orang yang lupa terhadap bahwa itu adalah sebuah pemberian dari Allah, sehingga dia mengeluh, sehingga dia pergi ke dukun, sehingga dia putus asa, bunuh diri, gitu kan. Nah, ini kita bermohon kepada Allah, jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerima satu beban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, ila rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami dikarenakan kelupaan kami, dikarenakan kejelekan kami, dikarenakan kejahatan kami, ya Allah, karena lupa kami sebenarnya. Kami enggak mau melakukan ini sebenarnya, tapi karena lupa. Karena sifat manusia pada dasarnya memang suka lupa. Maka oleh sebab itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, jangan sampai kita lupa terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, bahwa itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi doanya? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Kita bermohon kepada Allah, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita terlena dengan pikulan ataupun beban yang Allah berikan kepada kita. Karena kadang-kadang kita suka mengeluh. Makanya bermohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, supaya Allah rahmati kita ketika kita menghadapi satu masalah, satu beban, satu urusan yang mungkin kita belum sanggup untuk menerima itu. Kita bermohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah yang bisa memberikan kami pertolongan ketika kami berhadapan orang-orang yang lupa, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sengaja ketika mereka menutup diri mereka sendiri ketika kita sampaikan kebenaran-kebenaran. Orang-orang yang mungkin lupa terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka, sehingga mereka membangkang, sehingga mereka melawan kita, sehingga mereka mencari kesalahan-kesalahan kita. Maka selalulah kita bermohon kepada Allah. Dengan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Mudah-mudahan manfaat untuk saya pribadi, umumnya kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.